Belalang tergolong dalam filum Arthropoda kelas Insecta ordo Orthoptera. Sebelum membahas lebih jauh tentang reproduksi belalang, kita terlebih dahulu harus mengenal alat reproduksi yang dimilikinya. Sistem reproduksi jantan terdiri atas pasang testis yang terletak di ujung belakang abdomen. Ini adalah gambar dari testis yang ditunjukkan oleh anak panah A dan saluran ejakulasi yang ditunjukkan oleh anak panah B. Setiap testis mengandung unit-unit fungsional yang disebut folikel. Di sini terjadi pembentukan sperma atau disebut juga spermatogenesis oleh sel-sel lembaga melalui pembelahan sel secara meiosis. Sperma yang matang keluar dari testis melewati saluran pendek yang disebut vas efferent. Sperma tersebut akan mengumpul di ruang penyimpanan yang disebut vesicula seminalis. Vas deferens mengarah keluar dari vesicula seminalis, bergabung satu sama lain di sekitar pertengahan tubuh, dan membentuk saluran ejakulasi yang mengarah keluar dari tubuh melalui organ kelamin jantan atau aedegus. Kelenjar aksesori yang dimiliki jantan biasanya berhubungan dengan sistem reproduksi jantan. Ini adalah gambar organ kelamin jantan. Sistem reproduksi betina terdiri atas pasang ovarium yang terletak di ujung belakang abdomen. Ini adalah gambar dari ovarium yang ditunjukkan oleh anak panah A. Anak panah B menunjukkan spermateka dan C menunjukkan bursa copulatrix. Belalang betina memiliki sepasang ovarium. Unit fungsional dari ovarium adalah ovarioles. Ovarioles berfungsi sebagai tempat pembentukan ovum atau disebut juga oogenesis. Satu ovarium memiliki puluhan ovarioles. Belalang betina memiliki tempat khusus untuk menyimpan spermatopor yang disebut bursa copulatrix. Belalang betina memiliki dua kelenjar. Satu kelenjar aksesori dan yang kedua adalah kelenjar spermatekal. Kelenjar aksesori betina berfungsi sebagai pemasok pelumas untuk sistem reproduksi dan mengeluarkan kulit telur yang kaya protein atau korion yang mengelilingi seluruh telur. Sedangkan kelenjar spermatekal berfungsi untuk memproduksi enzim dan juga mensuplai nutrisi untuk sperma agar dapat bertahan sementara di penyimpanan. Enzim tersebut berfungsi untuk mencerna lapisan protein dari spermatopor. Belalang betina memiliki alat khusus untuk meletakkan telur yang disebut ovipositor pada ujung perutnya. Pada saat perkawinan, belalang jantan akan berada di atas tubuh belalang betina. Umumnya, belalang betina memiliki tubuh yang lebih besar dari belalang jantan. Sebelum melakukan perkawinan, belalang jantan terlebih dahulu akan menarik perhatian belalang betina dengan cara mengeluarkan suara mirip suara yang dihasilkan oleh jangkrik. Dari gambar ini terlihat bahwa belalang betina memiliki warna coklat, sedangkan belalang jantan memiliki warna kuning kecoklatan. Selama proses kopulasi, belalang jantan akan memasukkan spermatopor atau suatu paket berisi sperma ke dalam ovipositor pada ujung perut belalang betina. Kemudian, spermatopor tersebut akan disimpan di bursa copulatrix belalang betina. Sperma memasuki sel telur melalui saluran halus yang disebut mikropiles. Setelah terjadi fertilisasi, belalang betina akan menanamkan telurnya sekitar 2,5 sampai 5 cm di dalam tanah menggunakan ovipositor. Selain di dalam tanah, belalang juga dapat meletakkan telur mereka pada bagian tanaman, seperti pada batang, daun, atau pada bunga. Belalang betina akan bertelur setiap interval 3-4 hari, sampai semua telur dikeluarkan. Belalang betina dapat meletakkan hingga ratusan butir selama masa bertelur. Telur belalang akan tetap tersimpan di dalam tanah hingga berbulan-bulan lamanya dan akan menetas saat musim panas.
Induk belalang tidak mengurus anak mereka setelah menetas. Telur belalang akan menetas dan menjadi nimfa, dengan tampilan belalang dewasa versi mini, tanpa sayap, dan tanpa organ reproduksi. Nimfa belalang yang baru menetas biasanya berwarna putih, namun setelah terekspos sinar matahari, warna khas mereka akan segera muncul. Setelah melewati tahap nimfa, dibutuhkan kurang lebih 14 hari untuk menjadi dewasa secara seksual, sehingga menjadi belalang dewasa yang siap untuk bereproduksi kembali dan meneruskan keturunannya.